Selamat datang di tutorial yang berikut ini. Silakan buka meta editor Anda. Sebelumnya kita sudah pelajari bahwa untuk membuka meta editor bisa dari MetaTrader. Di sini ada tombol meta editor, lalu klik sekali, maka akan terbuka meta editor. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membuat EA, tetapi masih kosong semua. Namanya saya buat coba EA. Nah, di sini ada beberapa bagian. Oke, ini bagian yang pertama, ini bagian untuk deklarasi. Kemudian ini bagian selanjutnya ini. Nah, ini sudah saya jelaskan bahwa ini adalah bagian dari EA yang pertama sekali akan dieksekusi pada saat EA dijalankan. Nah, kemudian bagian yang berikutnya adalah di ini. Inilah bagian di mana akan dieksekusi pada saat EA dimatikan. Inilah bagian yang terakhir akan dieksekusi. Kemudian bagian berikutnya yang disebut start, inilah bagian yang akan setiap saat dieksekusi pada saat ada tick baru atau perubahan harga di MetaTrader, harga di simbol yang kita pilih. Oke, pada kesempatan kali ini kita hanya fokus pada bagian dari start saja dulu. Nah, sementara D ini dan ini akan kita pelajari kemudian. Jadi kita hanya fokus di bagian start dan juga di bagian deklarasi. Oke. Untuk lebih mudah kita coba lihat di sebelah kanan bagian navigator dari EA ini. Di sini biasanya di setiap MetaTrader sudah ada yang default, EA default moving average. Coba kita klik dua kali. Nah, kita klik dua kali, maka akan terbuka EA-nya di sebelah kiri. Begitu juga yang lain, kalau misalnya MACD sampel, kita klik dua kali juga akan terbuka di sini. Nah, silakan Anda buka salah satu saja. Lalu saya close dulu ini. Nah, di moving average. Nah, mungkin Anda juga pernah melihat hal yang demikian. Misalnya ada tulisan extend, ada double, kemudian ada define, kemudian ada lagi string mungkin di sini ya. Oke, tidak ada. Oke, kita coba di sini. Nah, di sini ada tulisan double. Kemudian ada INT. Nah, apa sih maksudnya itu? Nah, kita tidak perlu belajar yang lain-lain dulu, masih yang awal saja. Ya. Nah, kemungkinan mungkin Anda sudah tidak sabar lagi untuk bisa segera membuat EA, tetapi pemahaman dasar ini harus kita pelajari dulu, yaitu double integer. Nah, ini yang disebut sebagai tipe data. Oke, saya berikan di sini beberapa jenis tipe data. Nah, di pemrograman MetaPotlink atau MQL untuk pembuatan sebuah expert advisor atau robot forex dan juga pembuatan indikator, pembuatan script, nah, itu memiliki beberapa tipe data. Nah, tipe data ini ada 6. Int, integer, double, bool, itu boolean, kemudian string, itu untuk teks, color, untuk warna, bukan color ya, ini color untuk warna, kemudian datetime, itu untuk waktu, baik tanggal maupun jam sampai detik. Nah, kalau misalnya kita coba buka MetaTrader. Nah, di sini ada harga.
misalnya 1,3024. Nah, ini tipe data apa ini? Kalau misalnya kita mau lihat harga atau menyimpan harga, nah, ini adalah tipe data double. Tipe data double. Oke, saya buka kembali. Nah, dia di sini, real number. Nah, misalnya, jadi ini misalnya ke harga atau price. Ini ke harga price. Misalnya 1321112, atau misalnya yang lain 1,45353. Jadi semua tipe data yang pecahan itu adalah tipe data double, dan kita simpan dia di tipe data double nanti. Kemudian di integer ini adalah tipe data bilangan bulat. Misalnya jumlah order. Nah, jumlah order kan tidak mungkin, saya punya jumlah order saya 1,5. Tidak. Jadi jumlah order itu selalu bulat. Misalnya ada 10, atau ada 20, atau ada 1 juta order. Nah, bukan tulisan ya, tapi angka 1 juta. Ya, 1 juta. Jadi ini bilangan bulat. Yang penting diingat adalah bahwa integer adalah menyimpan tipe data bilangan yang bulat. Oke, baik bilangan bulat negatif juga bisa. Baik positif, misalnya minus 12. Oke. Nah, kemudian ada tipe data berikutnya adalah boolean. Nah, ini yang logika. Jadi, misalnya, logika itu misalnya kadang-kadang ada pertanyaan, apakah akan menggunakan stop loss atau tidak. Nah, jawabannya adalah true atau false. Jadi hanya dua pilihan untuk bool, yaitu true atau false. Nah, sebagai pengganti dari true atau false bisa juga diganti dengan angka. Misalnya untuk false itu 0 dan untuk true itu 1. Oke. Nah, cara pemakaiannya di program akan saya tunjukkan berikutnya. Kemudian string. String itu adalah teks. Jadi ini adalah teks. Nah, biasa digunakan untuk sebuah keterangan. Nah, misalnya, ini selalu dimulai dengan tanda kutip dan diakhiri dengan tanda kutip 2 juga. Misalnya untuk nama PA, atau bisa juga untuk keterangan, untuk memberikan pesan. Anda sudah hari ini, Anda sudah profit 1 juta dolar misalnya. Nah, ini untuk sebuah keterangan. Oke, color ini untuk warna, dan daytime, nah, saya akan jelaskan kemudian. Nah, tetapi untuk integer ada juga nilai maksimum. Misalnya untuk integer ini, nilai maksimum tidak boleh melebihi dari maksnya itu, maksnya itu adalah sekian. Terlalu panjang. Maksnya adalah sekian, dan minimumnya adalah sekian. Oke, minus.
Jadi kalau order Anda sudah mencapai berapa ini? 2.147.000.000 sekian order, nggak bisa ditambah lagi untuk perhitungan ordernya. Jadi ordernya jangan banyak-banyak ya, jangan sampai 1 miliar lebih order per hari. Oke. Ya tidak mungkin ya 1 miliar order per hari. Oke, coba kita kembali ke meta editor. Nah, kita lihat tadi di sini double. Ini adalah untuk menyimpan tipe data pecahan. Oh, tapi kok disimpan tipe data bilangan bulat ini? Nah, jadi dia juga bisa menyimpan yang bulat dan bisa juga menyimpan yang pecahan. Tetapi kalau integer, dia tidak bisa menyimpan pecahan, dia hanya bisa menyimpan bilangan bulat. Nah, kemudian kita lihat di sini.